kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa pagi hari ini, apa kabar? Apa yang saudara pikirkan? Saudara, mari kita pikirkan firman Tuhan dan buang dulu segala pikiran-pikiran yang mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan kegelisahan. Ya saudara, mari kita hanya pikirkan yang baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang hanya merancangkan yang baik dalam hidup kita. Dan saudara, teduhkan hatimu sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Kita mau masuki hadirat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas hari ini. Kiranya Engkau mengurapi kami dan firman Tuhan ini akan memberikan semangat dan kekuatan untuk kami melangkah di dunia kerja kami di hari ini. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 15 dikatakan begini. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, setiap orang percaya mempunyai hak istimewa untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Di mana kita semua berharap doa-doa kita yang kita panjatkan kepadanya didengar. Bukan saja hanya didengar, tetapi dijawab sebagaimana yang Ia janjikan melalui firman-Nya di Matius pasal 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Namun saudara, ternyata tidak semua doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Inilah yang kemudian seringkali menimbulkan kekecewaan. Nah saudara, agar doa kita efektif, kita perlu mengoreksi diri dan kita boleh belajar meminta menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Saudara, suatu ketika Filipus berkata kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 8, 9 dan 10. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Saudara, meskipun telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk sekian waktu lamanya, makan sehidangan dengan Tuhan Yesus dan melakukan tur pelayanan bersama, namun ternyata Filipus masih belum juga memahami siapa Yesus sesungguhnya. Sesungguhnya Tuhan Yesus belum dikenal secara baik oleh para muridnya. Sehingga Filipus meminta agar Tuhan Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Ia rindu untuk melihat secara nyata. Mungkin Filipus berharap agar Tuhan Yesus mewujudkan sosok mulia Sang Bapa, sama seperti yang dilihat oleh para nabi yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Saudara, seringkali kita memiliki iman seperti Filipus.
iman yang didasarkan pada hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Iman kita bangkit ketika kita melihat mujizat dinyatakan secara langsung atau melihat cahaya menyinari kita saat sedang berdoa di kamar, ya begitu ya. Kita selalu ingin melihat sesuatu yang spektakuler untuk menguatkan iman kita. Namun Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan sikap doa yang demikian. Sebab jika doa dan iman bergantung pada hal-hal yang terlihat oleh mata jasmani, kita akan menjadi kecewa. Saudara, apakah doa-doa kita yang kita panjatkan sekarang ini sering terpusat pada semacam memaksa Tuhan untuk memperlihatkan sesuatu yang bisa terlihat? Kalau itu yang terjadi, sesungguhnya saudara belum seperti Rasul Paulus yang berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Kalau saudara masih meminta tanda secara visual, iman saudara masih didasarkan pada apa yang saudara lihat, ini belum berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Filipus. Begitu juga Thomas, ya. Kalau Thomas sebelum ada pembuktian, dia tidak akan percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar percaya sungguh-sungguh. Bukan didasarkan pada apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, tetapi didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Didasarkan pada apa yang Yesus katakan. Sebab kalau saudara dasarkan imanmu pada apa yang kau lihat, dengar baik, apa yang kita lihat bisa berubah. Iya kan? Tetapi kalau kita dasarkan pada apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus katakan itu tidak akan pernah berubah. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita menjadi orang percaya yang mendasarkan iman pada apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus katakan minta maka aku akan memberi, jangan pernah ragukan kesanggupan Dia untuk menjawab doa-doa kita, memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan apa yang kita inginkan. Kita memiliki hak istimewa sebagai orang percaya untuk apa? Meminta kepadanya. Bagian kita adalah meminta dalam doa. Tetapi ingat, waktu kita berdoa harus di dalam suasana sukacita dan ucapan syukur. Nyatakanlah permohonanmu dengan ucapan syukur. Amin. Ya. Mari kita terus beriman dan berharap doa-doa kita bukan saja didengar, tapi dijawab. Ya, karena kita punya hak istimewa untuk meminta. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian kata Tuhan kita Yesus Kristus di Matius 7 ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan kami mengucap syukur. Kami diingatkan kembali bahwa kami punya iman harus didasarkan pada apa yang Engkau katakan, bukan pada apa yang kami lihat. Dan itu yang membuat doa-doa kami dijawab. Karena kami memiliki hak istimewa untuk meminta kepadamu dalam doa, dan Engkau akan menjawab doa-doa kami menurut iman dan suasana hati kami. Kami percaya apa yang kami minta sudah kami terima, maka Tuhan berikan itu kepada kami.
Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Dalam kondisi apapun mereka, Tuhan menjangkau mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan urapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang sakit disembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang bersuka cita karena hari ulang tahun Tuhan, Engkau tambah-tambahkan sukacita mereka. Dan kiranya hati mereka hanya melekat kepada Tuhan. Dan mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, berikanlah mereka pekerjaan. Mereka yang sudah bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan berikan sesuai dengan rancangan Tuhan. Sebab bagi kami yang terpenting sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada